masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi nggak apa-apa, dikritik-kritik aja, beliau tuh terima kok kritik-kritik itu. Iya, saya juga merasa begitu, Bung ya. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan gitu ya? follower ya kan. Ini follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang die hard, dia loyalis abis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerang apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower yang kalau kemudian saya salah saya digebukin orang, follower saya bela, wajar saja kan? Iya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Gitu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencernya itu mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja, toh. Bung, ya. Kayaknya sudah ada sign mau selesai nih kayaknya. Iya, betul, tadi udah bunyi. Tapi begini, pertanyaan terakhir ya, dua terakhir. Bung Ganjar ini periode kedua. Bukan tidak mungkin di tengah jalan karena kondisi situasi yang sulit pemerintahan Jokowi, Bung ditarik ke istana sebagai salah seorang menteri. Karena kita tahu bahwa reshuffle belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi reshuffle. Bung, gimana Bung? Kalau seandainya tugas itu datang? Ya, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, bahkan sejak kabinet mau dibentuk. Karena nama saya juga udah beredar di publik, padahal di dalamnya saya tahu. Saya sudah pada posisi begini. Saya tentu pendukung Pak Jokowi, udah pasti. Kami satu partai, kami pendukung dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Oke ya. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Maka keputusan level kementerian ini harus implemented, harus sampai dieksekusi di tingkat bawah. Siapa yang mau mengeksekusi? Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya. Saya adalah kakinya. Maka kalau ada tawaran itu, saya sampaikan lebih baik kasih orang, karena Bapak butuh orang yang ada di bawah, dan orang itu harus seperti saya. Loh, saya berani membranding diri. Harus seperti saya, yang berani berargumen, berani berinovasi, berani bertukar pikiran dengan presidennya, berani angkat telepon setiap saat, dan kami tidak pernah canggung untuk diskusi dengan menteri-menterinya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka pilihannya saya tetap harus di daerah, nggak usah. Karena yang pengen jadi menteri itu, Ref, banyaknya minta ampun. Dari koalisi banyaknya banyak. Tapi yang menjadi gubernur nggak bisa, Anda harus nunggu 5 tahun dan harus pemilu kan. Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah setelah kabinet terbentuk, Bung melihat apakah Pak Jokowi dibantu oleh orang-orang yang Anda pikirkan? Tidak semua. Seperti yang Anda pikirkan? Tidak semua. Persentasenya, Bung? Persentasenya mungkin ya 60% lah, masih membantu. 40% main kemana-mana. Ya, kami tahu kan, saya orang partai, maka mengerti bagaimana ritmenya. Maka kenapa kemudian selalu berkomunikasi, dan ini cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Ini saya buka aja di sini. Ini tidak pernah banyak didengarkan oleh orang. Sampai Bu Mega ngomong, jar gitu. Semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bung, Ibu paling senior kok gitu. Ibu yang bisa memberikan wejangan itu pasti begitu. Maka kalau Anda lihat di cover-cover media awal-awal itu banyak orang mendatangi dan sebagainya, itu fakta realitas politiknya seperti itu, suka tidak suka. Tapi Bung, ada satu hal soal dua terakhir ini ya, soal koordinasi kementerian, koordinasi pembantu-pembantu Presiden Jokowi. 5,6 triliun proyek yang saat ini hot dimasalahkan, belajar online itu. Bahkan ada yang mengatakan perampokan.
leading sektornya Kementerian Perekonomian. Iya, iya. Kok orang mengatakan ini online begini aja 5,6 triliun, dan kenapa harus Kementerian Perekonomian? Kenapa tidak Kementerian Ketenagakerjaan? Memang kita tahu lain partai, tapi masalahnya adalah di mana sih berdirinya Presiden Jokowi dalam soal seperti ini? Apakah dia lebih dekat ke Erlangga tapi tidak mau dekat ke PKB atau bagaimana? Dan satu lagi, politisi PDIP Arteria Dahlan itu mulai mengkritik soal ini. Silakan, Bung. Kalau kami biasa, saya jawab yang kedua dulu. Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan. Saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan, loh, kalian kalau gebukin, itu nggak bener begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Sejak zaman kita masih PDI belum perjuangan, kemudian peristiwa 27 Juli kita itu terbiasa melawan. Saya sampai bilang sama kawan-kawan, kita harus belajar memerintah, tidak selalu oposisi. Jangan kita memerintah rasa oposisi. Kadang-kadang kita juga digebukin juga. Maka kita harus punya defense mechanism yang cerdas. Yang kemudian komunikasi politiknya baik. Jadi saya juga ngeritik ada, kalian kenapa ngeritik? Kritik kalian kenapa seperti itu terbuka? Kadang-kadang antara ini mengkritik disiapkan secara sistematis dan terukur, dan itu kemudian omongan individu yang kemudian tidak terkontrol, kadang-kadang bedanya menjadi nggak jelas begitu. Maka saya sampaikan, kita berkuasa hari ini, kita yang siap digebukin, maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik, yang bisa menjelaskan bahwa itu kemudian kadang-kadang tidak populis, ambillah risiko itu, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang di antara kawan-kawan kalau otokritik kami masih banyak yang seperti itu. Dan saya di daerah mengalami, mau masuk periode kedua saya digebukin habis-habisan justru oleh partai saya sendiri. Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini, maka buat saya itu baik-baik saja, tidak ada persoalan. Meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik, tapi saya fine-fine aja. Jadi kalau kita melihat posisinya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan tuduhan korupsi dan sebagainya? Periksa saja, teliti saja, nggak apa-apa soal seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau Presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, Menteri Teknisnya siapa yang bekerja, mestinya mereka berinisiatif. Take over, saya menteri, saya pembantunya, saya yang harus bekerja. Presiden nggak boleh, presiden digebukin, saya yang paling depan. Karena ini tugas saya, begitu mestinya. Maka ketika kemudian ini liar, saya juga tidak mengerti. Kenapa begini ya? Gitu.